Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa man yuhibbu sayyidana Muhammad wa man ahabbu sirata sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira amma ba'du. Hadirin al-fadil, para alim, para ulama, para ustadz, para pegawai sara, para imam masjid, imam mushola, para guru-guru ngaji, al-akhos, sahabat saya Ustadz Robi, Ustadz Anwar, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang semuanya saya muliakan. Terkhusus spesial kepada Bapak Kades kita, Abang Kades, masih bujang ya Pak. Semoga segera ditegakkan tuh tenda birunya, amin. Ini serius, saya titip ya. Kalau hari ini belum ketemu, cepat-cepat carikan Ibu, biar ada yang untuk bincang-bincang masalah pembangunan ini. Setuju? Setuju Ibu? Atau boleh daftar malam ini? Beliau siap menerima. Yang saya banggakan, saya cintai Pak Kades yang masih muda ini, kita dukung full agar desa kita ini benar-benar menjadi mercusuar, menjadi percontohan di kecamatan ini. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kepada para perangkat desa semuanya yang tidak bisa sebut kami satu persatu, kepada tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, para nini mama, semuanya yang kami hormati. Spesial salam penghormatan saya tujukan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, muta'alimin, muta'alimat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu? Betul? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, bahwa malam hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tempat di mana azan dikumandangkan di sini, tempat di mana Al-Quran kitab suci dibaca di tempat ini. Di tempat ini kita melakukan wirid, melakukan bacaan-bacaan tahlil, sholat fardu, sholat sunnah, dan di sini semuanya tidak ada yang dibuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu? Maka ini adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini kita berada di zona yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma. Dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, semoga menjadi sebab turunnya rahmat Allah di dusun baru tercinta ini. Amin. Saya berdoa lagi nih Pak Kades, dengan hati yang dalam, dengan seikhlas-ikhlasnya saya berdoa semoga semua yang dihadirkan Allah di sini benar-benar senantiasa dalam keberkahan Allah, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah pekerjaannya, berkah anak cucunya. Semoga dengan lantaran ngaji ini kita diberi tambah ilmu, tambah baik akhlaknya, tambah kuat imannya, tambah semangat ibadahnya, dikabulkan segala doa-doanya, dan diselamatkan di dunia wal akhirah. Allahumma. Ibu bapak, ini ngajinya pelan-pelan aja ya Bu. Saya itu tadi ngisi, berangkat jam 11 ngisi di Pemayongan Ibu. Baru sampai sini saya belum sempat ke Rimbu Bujang, ini langsung ke lokasi sini. Agak batuk-batuk Mas Tahu. Insya Allah nih Pak Ketua BPD ini batuknya resmi capek, bukan batuk Omikron ya. Kadang-kadang kita itu Pak Imam, kita sedih juga masalah Omikron ini, masalah virus ini. Aneh gitu, betul nggak Bu? Virus ini kita aja ya. Virus ini kalau pas sedang Imlek nggak ada virus, orang kumpul-kumpul biasa-biasa saja. Kalau sedang Natalan, tahun baru nggak ada virus. Giliran kita mau sholat tarawih datang virus, ya. Apa mu'alaf virusnya? Jangan-jangan virusnya mu'alaf nih. Cinta kepada Pak Imam untuk pengen ngaji ya. Oleh karenanya Ibu, ini batuk saya memang resmi tadi kecapean. Ibu bapak yang saya muliakan, kita kembali ke studio. Pertama-tama saya ingin menyambung dari Bapak Kades yang beliau sampaikan. Sebenarnya saya ingin sekali itu tadi Pak Kades ingin mendengarkan lebih banyak lagi pidatonya, luar biasa. Salah satunya adalah tentang kekompakan. Nah, kekompakan luar biasa Pak. Di dalam sebuah tim lomba nanti saya pesen jangan ingin menjadi anggota tim terbaik, tapi jadilah orang yang terbaik untuk tim itu. Paham ya? Kayak gini ya. Ini sedikit saya menyambungkan dari apa yang disampaikan Pak Kades. Agar kita mendapat nilai yang terbaik. Masalah menang kalah itu bukan tujuan kita, betul Pak? Betul. Tapi kita mempersembahkan yang terbaik dari prosesnya, Pak. Dari prosesnya kerjasama, bersih-bersih bareng-bareng, ngechat bareng-bareng. Inilah yang akan menyebabkan kita bahagia sebelum menang, betul Pak? Betul. Bahagia sebelum menang, Pak. Jadi ketika kita ingin merekatkan kertas dengan kertas, kita perlu lem. Ketika kita ingin merekatkan batu bata dengan batu bata, terima kasih. Ketika kita Ibu izin saya minum dulu ya. Selamat menikmati, selamat menyaksikan Ibu. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita ingin merekatkan kain dengan kain, kita perlu benang. Ketika kita ingin merekatkan batu bata dengan batu bata, kita perlu semen. Ketika kita ingin merekatkan kayu dengan kayu, kita perlu paku. Ketika kita ingin merekatkan batu-batu kecil dengan batu-batu kecil, kita perlu aspal. Ketika kita ingin merekatkan
kertas dengan kertas kita melakukan lem, dan untuk merekatkan hati-hati kita agar bahagia, agar kompak, kita perlu yang namanya kerjasama, perlu silaturahim. Paham Ibu Bapak? Nah inilah harus kita jalankan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kades itu. Kemudian yang selanjutnya masalah pendidikan, ini saya sangat setuju Ibu. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan hendaklah kalian itu takut jikalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik lemah ekonominya, lemah kesehatannya, lemah keilmuannya, terutama lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesantren Darul Falah siap bermitra dengan saudara-saudara di Kampung Baru ini, insyaallah, di Dusun Baru ini. Nanti bisa berembuk sama Pak Kades insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya miris beberapa waktu yang lalu tentang orang baca Quran, Pak. Sudah lama juga sih. Saya pernah ke Jambi menggunakan mobil Xenia, Pak Imam. Mobil Xenia itu isinya 6. Kemudian dalam perjalanannya ke Jambi itu, setiap waktu sholat itu berebut untuk jadi makmum, gak ada yang mau jadi imam. Entah takut, entah grogi atau gimana gitu. Jadi tidak ada yang mau jadi imam. Kemudian pada suatu saat kembalinya ke sini, pas waktu sholat maghrib, saya paksa pokoknya di antara kalian penumpang ini, maksudnya kawan-kawan saya itu harus ada yang jadi imam. Karena saya paksa, majulah salah satu dari sahabat saya nih, Pak. Maju, kemudian membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillah lancar. Kemudian dia membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Udah lupa itu memang. Bingung itu. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masih lupa. Diulang lagi sampai 4 kali. Yang keempatnya bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Akhirnya kawan saya yang di sebelah itu ngomong gitu, sholat ngomong itu, Bu, innalillah mas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya kami gergeran ketawa itu, Pak, batal sholatnya semuanya itu. Ini padahal Al-Kautsar gitu kan, bukan anak-anak, Pak, sudah dewasa. Nah, oleh karena pendidikan itu luar biasa. Makanya pada waktu yang lalu di sini ada lomba tilawah Al-Quran, ini luar biasa. Ini harus kita dukung, Pak. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya di Darul Falah itu sekarang sedang khusus hanya memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini sudah 1 bulan itu. Jadi full pelajaran-pelajaran yang lain itu agak dikesampingkan sebentar. Ini kita ada daurah Al-Quran karena memang kita itu akan mulia dengan Al-Quranul Karim. Siapapun orangnya, apapun bendanya, Ibu, jikalau ingin mulia maka berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Siapapun, Bu, Ibu, malaikat yang paling mulia itu adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi itu banyak sekali, dan Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW paling mulia? Karena dia menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan paling mulia? Karena bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Ada malam yang paling mulia. Namanya apa Bapak Ibu? Malam Lailatul Qadar, karena ada hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Maaf Ibu,
kertas, sama-sama kertasnya, Pak. Tapi kalau kertas yang satu dicetak untuk mencetak koran, untuk mencetak majalah, yang satu lagi dicetak untuk mencetak Al-Quran, kira-kira mulia mana, Bu? Mulia untuk majalah atau untuk Al-Quran? Untuk Al-Quran, Ibu. Sama-sama kertasnya, tapi yang satu untuk nyetak Al-Quran, yang satu untuk nyetak koran gitu ya. Itu yang koran kalau habis dibaca dibuang begitu saja. Sementara kertas yang untuk Al-Quran, ini cara membawanya saja dimuliakan. Betul. Cara naruhnya di lemari itu ditaruh yang paling tinggi, ini Al-Quran. Ketika ada satu sobekan Al-Quran saja, cara menghapusnya harus kita bakar, abunya dimuliakan. Bahkan dalam fikihnya itu dibakar dulu. Kalau ada Al-Quran sobek, daripada keinjek-injek, diambil Al-Qurannya, dibakar di tempat yang suci, abunya dilarutkan ke sungai, Ibu. Itu cara menghormati Al-Quran itu begitu. Sama-sama kertasnya, Ibu, yang satu untuk koran, yang satu untuk Al-Quran, menjadi mulia. Kulit sapi itu, Bu, kulit sapi ini kan kulit sapi ya. Kalau kulit sapi digunakan untuk hadroh, dia nggak mulia, Ibu, malah ditempelengin tiap hari. Betul. Tapi kulit sapi ini tatkala dijadikan sampul Al-Quran, itu diciumin orang setiap harinya. Habis baca Shadaqallahul Adzim, dicium. Sama-sama kulit sapinya, yang satu jauh dari Al-Quran, yang satu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Dan ketika yang hadir di sini kepingin mulia dunia akhiratnya, maka berakrablah dengan Al-Quranul Karim. Anak-anak kita sebelum diajar bahasa Inggris, bahasa matematika, bahasa kimia, apapun namanya itu, kenalkan dulu dengan Al-Quranul Karim. Dan insya Allah Pak Kades kita sangat gigih untuk memperjuangkan hal itu. Kita doakan semoga Pak Kades ini sehat selalu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ibu bapak yang saya muliakan, kita mulai ke pengajian. Ini belum pengajian loh Pak Ketua DPD. Ini tadi baru nyambung dari Pak Kades. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur bisa hadir di masjid ini. Kalau tadi saya dari Pemayangan itu, Bu, ada truk-truk besar. Saya bayangin sekarang ini. Berarti hari ini, Bu, hari ini, detik ini, ada ribuan orang yang sedang mengalami kemacetan di perjalanan. Ada apa tidak? Ada di kota-kota besar luar biasa, melakukan perjalanan yang capek melelahkan. Ada detik ini orang yang masih berada di hutan, yang mau nyebrang dengan lelah gitu karena belum mandi dan sebagainya. Ada hari ini yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan, amin Allahumma. Ada yang hari ini sakitnya parah sehingga harus diopname di rumah sakit. Ada apa tidak? Ada yang hari ini hatinya sedang rindu sekali ingin berangkat ke pengajian, rindu sekali ingin hadir di pengajian Isra Mi'raj, tapi sayang kesempatan itu belum ada sehingga dia tidak bisa berangkat. Ada banyak orang-orang yang seperti itu, Pak. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita lagi-lagi bersyukur Ibu Bapak, Allah takdirkan kita kumpul di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini akan membahagiakan kita, Ibu. Kumpul dengan orang-orang soleh itu akan membahagiakan kita. Ini bapak-bapaknya kan solih semua, anak-anaknya solih solihah, ibu-ibunya solihah, maka kita bahagia. Bu, kita bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak hari ini? Karena kita kumpul dengan orang-orang solih. Salah satu obat hati itu kumpul dengan orang solih. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan artinya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah.
Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Alhamdulillah kita kumpul dengan orang soleh ini akan membahagiakan. Saya bayangkan Ibu, kita hadir di sini dengan Pak Imam, dengan Pak Kades, dengan Pak Ustadz, dengan orang-orang soleh ini aja kita seneng. Apalagi nanti kalau kita berkumpul dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW di surga. Masya Allah, saya nggak bisa bayangin Ibu. Alangkah bahagianya kita nanti di surga Ibu, ketika kita bisa berkumpul dengan cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Alangkah bahagianya diri kita itu Ibu, kalau nanti kita di surga bisa kumpul dan bisa melihat wajahnya yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Allah janjikan untuk orang-orang yang gemar ke masjid dalam rangka menuntut ilmu, Pak. Rasulullah sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi menuju ilmu, pergi menuju ke majelis taklim, pergi ke majelis-majelis zikir, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi ibu-ibu, tadi mungkin ibu-ibu itu agak kepaksa ke sini, datang ke sini, ninggalin pekerjaan rumah. Seharusnya di rumah kita bisa istirahat. Ibu-ibu masih mau nonton TV, tetapi gara-gara ada undangan pengajian ini, akhirnya ibu meninggalkan rumah ke masjid ini. Tapi ketika ibu ikhlas, seneng, maka akan dikasih ganjaran yang besar, yaitu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ibu bapak, saya sebutkan sebelum kita bahas Isra Mi'raj, saya sampaikan satu hadis sahih tentang keutamaan menghadiri Isra Mi'raj ini. Kita menghadiri Isra Mi'rajnya, belum membahas Isra Mi'rajnya. Ini ada hadis yang menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seorang orang itu kumpul fi baitin min buyutillah, dari salah satu rumah Allah, dari masjid-masjidnya Allah, di musola, di langgar, di surah, atau dimanapun lah apa namanya itu. Ketika kita kumpul-kumpul fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi yatadarasuna bainahum, dan ada pengajian di dalamnya, maka kita akan memperoleh 4 ganjaran, 4 pahala, 4 keutamaan. Apa itu bapak-bapak yang 4 itu? Ketika orang-orang dusun baru berbondong-bondong ke masjid dalam rangka ngaji, yang pertama, nazalat alaihi musakinah, maka akan diturunkan ketenangan dalam hati kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang-orang yang ahli pengajian, Pak, orang-orang yang senang kumpul dengan para alim ulama, dengan ustaz, dengan orang-orang solih, hatinya akan tentram, hatinya akan gembira, hatinya akan bahagia dalam keadaan apapun. Paham Pak? Bisa dipahami Ibu? Bisa Ibu? Makanya begini, kalau ada orang, misalnya ya, kalau ada orang diajak pengajian gak mau, diajak sholat gak mau, disuruh zakat gak mau, disuruh puasa katanya sakit emah gak mau juga, sudah punya uang banyak, badan sehat, suruh daftar haji katanya takut hilang di Mekah. Pokoknya semuanya gak mau, galau-galau gak mau itu. Terus orang ini kok tiba-tiba bilang begini, saya hidupnya bahagia-bahagia saja. Itu bohong Pak. Kalau ada orang macam itu, semuanya kebaikan, gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau puasa, gak mau haji, gak mau juga, itu kemudian dia bilang saya bahagia, itu bohong. Bahkan saya berani bersumpah,
Saya berani bersumpah malam ini, siapapun orangnya itu, walaupun dia orang kaya raya, hartanya banyak melimpah, jabatannya tinggi luar biasa, dia gagah perkasa, tetapi jikalau tidak pernah ingat kepada Allah, dia demi Allah orang ini tidak akan pernah bahagia. Saya berani bersumpah demi Allah, orang yang seperti itu hidupnya tidak akan pernah bahagia. Karena Allah sudah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati dia akan menjadi tenteram. Hanya dengan mengingat Allah hati dia akan menjadi tenang. Paham Bapak? Bapak Ibu, Allah itu sudah menurunkan kebahagiaan ke makhluknya itu udah masing-masing. Ada makhluknya Allah yang bahagianya itu di air. Contoh ikan ya. Ikan itu Ibu bahagianya di air. Ikan tidak akan pernah bahagia jikalau dia coba-coba hidup di daratan. Apalagi kok ikan mau jalan-jalan di pasar, itu nanti digeruduk ibu-ibu itu Pak, langsung diborong sama ibu-ibunya. Ada patin sungai itu kok main-main di pasar, udah ditangkap ibu-ibunya. Dia tidak akan bahagia ikan itu manakala dia berada di daratan. Ada lagi makhluknya Allah yang bahagianya di dalam tanah, seperti cacing. Ada cacing kok kepingin berjemur, cacing ingin di daratan, dia tidak akan bahagia Ibu, malah dimakan ayam. Betul Pak? Betul. Ada lagi makhluknya Allah yang bahagianya itu terbang ke angkasa bebas, dari pohon satu ke pohon yang lainnya, dari ranting pohon satu ke ranting pohon lainnya, dari dahan satu ke dahan yang lainnya, seperti burung itu Bu. Dia bagusnya, bahagianya, senangnya di alam bebas. Burung itu kalau dikurung dalam sangkar, walaupun sangkarnya terbuat dari emas, walaupun minumannya terjamin, walaupun makanannya terjamin, walaupun kesehatannya terjamin, tapi burung ini tidak akan pernah bahagia. Andai kata pintu sangkar itu dibuka, burung itu akan pergi terbang dan tidak akan pernah kembali lagi. Betul atau betul? Nah, kalau ada yang bahagianya di air, kalau ada yang bahagianya di dalam tanah, kalau ada yang bahagianya di angkasa, maka bahagianya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini tatkala ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia gitu. Dulu ada orang menggunakan tempe gitu Pak. Tempe kan? Nyebrang kali itu, nyebrang sungai gunakan tempe. Tempenya tenggelam. Ribut itu orang-orang. Akhirnya tim SAR yang nolong itu ditolong. Ada satu ibu-ibu, satu nenek-nenek bahkan, dia berenang nggak bisa, cuma gini-gini, tapi tenang sekali. Orang-orang berteriak luar biasa, jerit-jerit, ketakutan. Tapi ada nenek-nenek yang jatuh dari tempe itu, kemudian dia nyebrang sambil berenang semampunya, tapi hatinya tenang. Dari raut wajahnya tenang sekali. Akhirnya diselamatkan sama tim SAR itu. Kemudian dia diwawancarai, nenek ini kok tenang sekali. Orang-orang ketakutan menjerit-jerit, tempenya oleh kemudian jatuh. Nenek ini renang aja nggak begitu pinter, tapi kok nenek begitu tenang, kenapa? Neneknya bilang gini Bu, sang nenek bilang, Pak, saya tuh punya 2 anak. Yang satu dia ada di seberang sungai sana. Kemudian yang satu lagi anak saya sudah meninggal dunia. Jikalau saya berenang itu kok nanti sampai di seberang sungai sana, maka saya akan bahagia karena saya akan bertemu dengan anak saya yang berada di seberang sungai sana. Makanya saya tenang sekali renangnya. Tetapi andai kata saya ketika berenang mengarungi sungai itu kok saya tenggelam, kemudian saya mati, saya pun juga akan bahagia karena saya akan ketemu dengan anak saya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ini kalau jiwa ketemu, jiwanya nyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan menjadi tenang dalam situasi apapun insya Allah. Tapi kalau jiwanya itu tidak ingat kepada Allah, walaupun dia mewah, bermewah-mewahan dunia, dia tidak akan bahagia. Contoh,
Contoh ibu, ada ibu-ibu mau ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, ibu-ibunya berhenti merenung di pinggir jalan sambil nangis. Ada kawannya datang. Yuk, Ayu itu kenapa kok nangis terus? Dari tadi saya perhatikan dari jauh gitu. Dia bilang, Dek, ini saya tuh kan mau ke pasar mau belanja untuk masak, tapi uang saya yang 100.000 itu hilang. Saya bingung nih, saya mau pulang belum punya belanjaan. Saya mau teruskan ke depan ke pasar, saya nggak ada uang. Makanya saya nangis berdiri di sini. Ini Ayunya kayak gitu. Terus dia bilang, yuk sudahlah nggak usah nangis. Ini saya ada uang 100.000. Kemarin saya dapat arisan, ini masih ada kok. Ini tak kasihkan Ayu 100.000. Nggak usah nangis itu. Ayunya bilang terima kasih ya Dek. Ketika dia udah ngucapin terima kasih, Ayunya ini malah nggak berhenti nangis. Nangisnya tambah kenceng. Sampai adiknya bilang nih, yuk, kok tambah nangis, kok tambah kenceng nangisnya, kan uangnya hilang 100.000, udah tak ganti 100.000. Ayunya bilang, Dek, andai kata tadi uangku tidak jatuh 100.000, kan saya punya uang 200.000, gitu Pak. Ini kalau tidak syukur kepada Allah, ini kalau hatinya tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sering ke pengajian, sering ke majelis ilmu, hatinya insya Allah terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nazalat alaihim sakinah, kita akan diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ibu, ketika ibu datang ke masjid ini biar kenapa saya sampaikan, biar ibu nggak kecewa. Sudah ninggalin TV, ninggalin apa, ternyata banyak banget keuntungannya. Yang kedua, Ibu, wa khasyiyatuhumur rahmah, Allah akan cucurkan segala bentuk rahmatnya kepada orang-orang yang senang ke pengajian. Jadi ibu-ibu, rahmat itu kan kasih sayang. Kasih sayang Allah ini nggak kita minta aja kita dikasih, betul apa betul? Betul apa betul Ibu? Kita menggunakan air sehari semalam kira-kira berapa liter Bapak? Yang sebelah sini? Kira-kira berapa liter sehari semalam? Banyak ya? Untuk minum, untuk mandi, untuk nyuci, untuk nyiramin karetan, nyiramin sawitan, itu sampai tadi tergenang katanya gitu. Banyak banget kita gunakan air. Itu gratis apa gratis? Gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, mata kita ini kan berkedip setiap saat. Ini kalau kita hitung, saya juga belum pernah hitung. Dalam semenit mungkin adalah 50 kedipan mata kita itu. Nah, kenapa kok mata kita itu berkedip, Ibu? Karena kalau mata kita melotot terus tidak berkedip, itu korneanya menjadi kering. Dan saking sayangnya Allah ke kita dikedipkan setiap saat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini rahmat Allah. Di Cina itu Bu, ada namanya klinik penanaman rambut. Jadi kalau ada rambutnya botak atau rambutnya tumbuhnya kurang lebat, itu bisa ditanam Bu di Cina itu Bu. Satu helai rambutnya itu harganya Rp25.000. Itu tahun 2009. Ini data yang saya dapatkan dari Google itu. 2009 harganya 25.000. Mungkin sekarang udah naik. Taruhlah sekarang naiknya 100% menjadi 50.000 sehelai. Di Cina itu Bu, kalau kepengen nanam rambut itu bayarnya 50.000 rupiah satu helai. Padahal kepala kita ini Bapak-bapak, Ustadz Anwar, menurut penelitian, rata-rata orang Asia ini kepalanya ditumbuhi rambut kurang lebih 100.000 helai. Gratis apa gratis Ibu? Gratis. Andai kata disuruh beli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu helai 50.000, ini sudah 5 miliar kita beli. Itu baru rambut kepala, belum alis. Alis itu mana? Alis ini kan? Belum alis, belum idep, belum yang punya kumis, belum yang punya jenggot, belum yang punya jambang, belum bulu ketiak, macam-macam itu bulu kita banyak banget itu. Itu kalau disuruh beli semuanya sama Allah bermiliar-miliar, dan alhamdulillah sampai malam hari ini kita digratisin semuanya. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tanya dan ngajinya pelan-pelan, Bapak, sebenarnya itu
Yang bertani itu kita apa Allah? Kalau saya boleh tanya jawab kayak gini, kira-kira yang bertani itu kita atau Allah? Halo? Yang bertani itu sesungguhnya Allah itu. Kita itu cuma nancepin bibit karet saja. Kita itu cuma nancapkan bibit sawit saja. Yang numbuhkannya Allah. Betul? Setelah nancapkan, ibu pulang, ibu kondangan, pergi ke pesta, ke pasar, di rumah nonton TV. Yang ngatur agar anginnya, kencangnya tidak bisa merobohkan pohon ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pergi ke kebun lagi, ya Allah, Masya Allah, udah besar karet saya, sawit saya ternyata udah besar. Jadi yang bertani sebenarnya siapa, ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah sangat luar biasa. Nah, ketika kita senang ngaji, datang ke majelis ilmu, nikmat-nikmat Allah, rahmat-rahmat Allah, kasih sayang Allah itu akan terus dicurahkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Orang-orang yang senang pergi ke pengajian itu akan dikerumuni malaikat, Pak. Jadi malaikat mengerumuni kita. Allah itu punya malaikat, tugasnya berkeliling ke dunia mencari majelis ilmu, majelis zikir, Pak. Ketika sudah ketemu, malaikat bilang, wahai kawan-kawan malaikat, itu di Masjid Al-Muhajirin, di Dusun Baru, mereka sedang kumpul-kumpul mengadakan majelis taklim, mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ayo kita ke sana. Akhirnya malaikat itu kesini semuanya sampai langit dunia ke-1 ini. Jadi sebenarnya ini pengajian akbar, Pak. Cuma kita nggak bisa ngelihat saja. Banyak malaikat-malaikat di sekitar kita, Pak. Sampai bertumpuk-tumpuk itu. Dan Allah menyampaikan kepada malaikat, setelah malaikat kumpul di sini semuanya, Allah berfirman, Fa'ushidukum, gitu Allah berfirman, Fa'ishidukum, wahai malaikat, persaksikanlah oleh kalian, Inni qad ghafartu lahum, ini sesungguhnya saya Allah, qad ghafartu lahum, sungguh telah mengampuni dosanya orang-orang yang sedang kumpul-kumpul dalam majelis ilmu itu. Alhamdulillah. Jadi semoga semuanya yang hadir di sini tidaklah pulang sampai ke rumahnya kecuali dosa-dosanya sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang keempat, wadzakarallahu fimman indah, akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelisnya, yaitu majelisnya malaikat bersama orang-orang tua kita. Jadi Allah itu bangga sekali, Pak, dengan orang-orang yang berada di masjid dalam rangka menuntut ilmu. Allah sangat bangga. Wahai malaikat, lihatlah fulan bin fulan, fulanah bin fulan, sampai orang tua kita itu disebut sama Allah saking bangganya di hadapan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mana jamnya? Oh, sudah malam, Pak. Terus, Bu, masih sanggup? Nah, kita ke Isra Mi'raj sebentar ya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra, kalau secara bahasanya ini ngajinya kita pelan-pelan biar dapat ilmu walaupun 2 kata bahasa Arab. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Ini kalau secara bahasa berasal dari kata asra yusri isra'an. Jadi perjalanan di malam hari. Kalau bapak-bapak sholat jamaah di sini Isya, kemudian pulang, terus ibunya bilang gini, Pak, kompor gas kita itu habis ya gasnya. Padahal besok saya mau masak pagi-pagi. Kalau nggak ditukar sekarang, besok saya kesiangan masaknya. Terus maunya gimana, Bu? Tolong bapak ke warung cari gas, ditukar gasnya.
Kemudian akhirnya bapak ambil kontak sepeda motor, starter itu motor sambil bawa gas kosong ke warung cari gas. Itu namanya Isra. Berjalan di malam hari, perjalanan di malam hari. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu artinya alat untuk naik yang sering disebut dengan tangga. Kalau dalam pelajaran tasrif pesantrennya, A'roja ya'ruju i'rojan wa ma'rojan fahuwa arijun wa daka ma'rujun i'roj la ta'roj ma'rojun mi'rojun itu artinya alat menuju ke atas atau tangga. Jadi kalau secara bahasanya, bapak-bapak yang cari gas tadi dari pasar pulang ke rumah kok tiba-tiba hujan, gentengnya bocor misalnya kayak gitu ya, kemudian disuruh ibunya betulkan genteng, ambil tangga, bapak naik betulin genteng, itu bapak sedang mi'raj. Kayak gitu nih bahasanya. Kalau bapak-bapak ditanya sama kawannya, misalnya sedang kumpul di pasar, Pak, ini bapak tadi malam kemana? Kita ronda kok bapak gak berangkat? Saya tadi malam melakukan Isra Mi'raj. Itu benar tuh Pak, gak disalahkan itu secara bahasa ya, secara lughah. Nah, secara istilah adalah Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Mekah, dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dengan mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman baru, dengan mengalami ilmu-ilmu baru dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ilmu-ilmu baru. Dan salah satunya, ini karena sudah malam ya, salah satunya sedikit saja saya sampaikan, kita diberi tugas sholat lima waktu. Sholat berapa kali Bu sehari semalam Bu yang wajib? 5. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini tidak boleh ditinggalkan Ibu, sesibuk apapun. Walaupun Ibu sedang sakit, kalau tidak bisa berdiri, berbaring, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, tidak bisa mengucapkan dengan lisan, dengan hati, pokoknya sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Dulu aslinya itu Pak, ketika Isra Mi'raj, sholatnya itu diperintah sebanyak berapa kali? Saya rasa udah bisa semua. Berapa kali Pak? 50 kali Pak. 50 kali. Akhirnya atas saran Nabi Musa alaihissalam, kemudian minta keringanan, kasih keringanan menjadi 45. Turun lagi ke Nabi Musa, naik lagi ke Allah 40, turun lagi ke Nabi Musa, naik lagi ke Allah 35, terus sampai 5 kali. Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, ini umatmu gak akan kuat nih 5 kali, minta saja kepada Allah keringanan lagi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Musa, inni qad istahyaitu minhu ta'ala, sungguh saya itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta keringanan lagi. Andai kata kok Nabi Muhammad minta keringanan lagi, mungkin gak jadi diwajibkan. Bapak yang senang sudah gak jadilah surat wajib itu. Akhirnya saking malunya Nabi Muhammad sehingga 5 kali ini. Nah, apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa. Makanya kita nggak boleh buru-buru Ibu sholat itu, karena ada kandungan doa-doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara syariatnya ini tertulis dalam kitab Fathul Mu'in, sholat adalah hiya syar'an, yaitu secara syariat, yaitu aqwalun wa af'alun mahsusatun, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan mahsusatun yang ditertentukan, gitu, itu namanya sholat. Taftamuhu bitakbir, muhtatamatun bitaslim, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu sholat. Jadi saya ulangi lagi, sholat itu adalah
aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bi takbiri wa muhtatamatun bi taslimi. Salat itu ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dikhususkan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini juga sebagai dalil bapak-bapak, kalau sekarang ada orang mengatakan begini, salaman setelah sholat itu bid'ah, misalnya gitu ya. Ada orang kok mengatakan salaman setelah sholat bid'ah. Ini bid'ah bagaimana waktu sholat itu setelah salam selesai? Artinya setelah salam itu kita tidak sholat lagi. Jangankan jabat tangan, kita baca HP aja boleh, ya kan? Kan sholat diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam selesai. Jangankan kok salaman, kita mau pergi ke kamar kecil juga boleh. Bahkan ibu bapak ini secara fikihnya ya, ketika kita sholat nengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, terus kita kentut, itu sholatnya sah. Karena yang nengok ke kiri itu sunnah. Paham ya? Loh, apalagi kok jabat tangan, ya sangat bolehnya, sangat-sangat boleh. Ini walaupun tidak ada dalil lain. Dari definisi sholat saja, orang yang mengatakan salaman sehabis sholat bid'ah, dia tidak cerdas. Orang-orang itu nggak cerdas, nggak serius ngajinya. Begitu juga ketika kita baca usolli fardhu subhi rakaataini sampai akhir, apakah itu bid'ah? Tidak bid'ah, wong itu sebelum sholat, betul kan? Kan ada orang, oh sholat kok pakai usolli, kita sholatnya nggak pakai usolli. Sholat kita nggak pakai usolli. Ini saya nggak marah ya Pak, saya nggak marah. Ini biar Bapak ngerti. Sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar. Sebelum takbir bukan sholat. Kita mau baca usolli, mau baca yang lain, mau baca yang terserah, sah-sah saja. Paham Bapak Ibu? Jadi inilah kita harus ngaji serius. Hati-hati kalau kita cari guru. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, semuanya masuk neraka, nanti kita surganya sepi. Betul gak Pak? Surga itu luas banget, betul apa betul? Nah, itu sholat itu. Sholat itu adalah ucapan-ucapan atau gerakan-gerakan mahsusatun yang ditentukan. Contoh, Allahu Akbar, itu Asmaul Husna. Walaupun ada Asmaul Husna yang lain, terus kita ganti menjadi Jalil, Allahu Jalil, gak sah sholatnya. Allahul Azim, gak sah sholatnya. Allahu Somad, gak sah sholatnya. Atau rukun sholat, Al-Fatihah itu kan rukun sholat itu takbiratul niyat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Ibu semangat, Pak Amin, saya gak mau baca Al-Fatihah, saya mau baca Yasin, udah hafal Yasin. Kemudian ibu kok setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sampai selesai itu enggak sah sholatnya ibu, walaupun suratnya lebih panjang dari Al-Fatihah, karena perbuatan, ucapan harus ditentukan. Paham ibu? Ini sepertinya cukup dulu ya, waktu sudah 9:30. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang jelas kita semuanya akan meninggal dunia, dan bekal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat kita masing-masing. Ketika sholat kita lengkap, ketika kita sholat kita itu bagus, maka yang lainnya akan bagus insya Allah. Dan ketika sholat kita buruk, gelang-gelong itu apa ya, tidak serius, bolong-bolong terus, maka ini yang lainnya juga tidak bagus. Makanya ibu, bapak, saya pesan kalau bapak masih ingat ada sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, yuk qadha. Mumpung kita masih punya umur, di qadha. Ibu-ibu, sebentar lagi kita mau Ramadan. Kalau ada yang puasanya kemarin batal, di qadha ya bu. Mumpung masih ada waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.